Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Di sebuah wilayah pedesaan yang jauh dari hiruk-pikuk kota, kehidupan berjalan sederhana namun penuh tradisi. Setiap langkah masyarakatnya masih sangat terikat pada adat leluhur yang telah diwariskan turun-temurun. Di sana, seekor sapi bukan hanya dianggap sebagai hewan, melainkan simbol kesakralan, lambang penghormatan, sekaligus sumber keyakinan spiritual yang sangat dijunjung tinggi. Itulah sebabnya ketika waktu untuk melaksanakan ritual penyembahan sapi tiba, seluruh desa seolah berubah menjadi satu tubuh yang bergerak dalam satu tujuan yang sama. Hari itu matahari bersinar lembut, seakan turut menyaksikan kesibukan yang memenuhi setiap sudut desa. Jalan-jalan yang biasanya sepi kini ramai. Orang-orang membawa bunga, dupa, kain indah, dan berbagai perlengkapan ritual. Di tengah lapangan, panggung besar dibangun. Di atasnya disiapkan tempat khusus untuk sapi yang dianggap suci itu. Semua dipersiapkan dengan penuh kehati-hatian, seolah setiap detail memiliki makna tersendiri. Udara dipenuhi aroma dupa yang dibakar. Hiasan warna-warni menggantung di setiap sudut. Anak-anak berlarian sambil tertawa, sementara orang-orang dewasa bekerja dengan penuh keseriusan. Setiap hati menyimpan harapan bahwa ritual kali ini akan membawa keberkahan, menjauhkan bencana, dan memberi kehidupan yang lebih baik. Itulah keyakinan yang mereka pegang sejak lama. Namun di balik kesibukan besar itu, ada banyak hati yang diam. Bukan berarti tidak percaya, bukan berarti tidak hormat. Hanya saja, ada rasa yang sulit dijelaskan. Seperti rongga kosong yang tidak pernah terisi, meski ritual ini sudah dilakukan bertahun-tahun lamanya. Ada yang ikut menata hiasan sambil berpikir, apakah semua ini benar-benar membawa ketenangan? Ada yang berdiri memandangi sapi suci itu sambil bertanya dalam hati, mengapa masih saja ada kegelisahan yang tidak pernah hilang? Sapi yang akan dijadikan pusat ritual diperlakukan dengan penuh penghormatan. Tubuhnya dihias kain indah, kepalanya dililit bunga segar, dan sekelilingnya dipenuhi persembahan. Banyak pasang mata memandangnya dengan rasa kagum sekaligus harap. Mereka percaya, melalui hewan itu, doa mereka akan sampai. Melalui hewan itu, hidup mereka akan diberkahi. Di antara kerumunan, ada yang menunduk dengan mata berkaca-kaca. Bukan karena bahagia, melainkan karena hatinya sering terasa lelah. Ada yang telah melewati banyak kesulitan hidup, masa-masa kelaparan, ketakutan, kehilangan orang tercinta, hingga rasa putus asa yang pernah membuatnya hampir menyerah. Ia berharap ritual ini mampu menghapus kesedihan itu. Ia ingin percaya bahwa di balik tradisi ini benar-benar ada kekuatan yang mampu menenangkan hatinya. Di sudut lain, ada sosok yang tampak berusaha tegar. Ia mengikuti setiap persiapan dengan patuh, meski dalam hatinya sering muncul pertanyaan yang tidak pernah berani ia ucapkan. Ia pernah bertanya pada dirinya sendiri, apakah kehidupan hanya sebatas ini? Menaruh harap pada sesuatu yang bahkan tidak pernah menjawab. Namun seperti kebanyakan orang, ia memilih diam. Tradisi sudah terlalu lama mengikat. Mengguncangnya bukan perkara mudah. Langit perlahan mulai berubah warna ketika sore menjelang. Persiapan hampir selesai. Panggung telah tertata sempurna. Dekorasi telah selesai dipasang. Orang-orang berkumpul, mulai melakukan doa-doa awal sebelum ritual besar dilakukan keesokan harinya. Mereka duduk berderet, menatap ke arah sapi yang berdiri tenang di tempatnya. Suara ritual yang khas mulai terdengar, melantun bersama udara yang mulai dingin. Di momen itu, suasana terlihat sangat hikmat. Namun kalau diperhatikan lebih dalam, ada banyak wajah yang justru terlihat kosong. Bibir bergerak mengikuti doa, tetapi hati mereka seperti tidak benar-benar terhubung. Ada yang menyeka air mata, bukan karena haru menyambut ritual, melainkan karena rasa gelisah yang tidak pernah pergi. Ada yang menatap langit, seolah berharap menemukan jawaban di antara awan senja. Malam pun tiba. Desa yang tadinya begitu riuh kini mendadak sunyi. Lampu-lampu minyak menyala di beberapa rumah. Orang-orang mulai masuk ke tempat tinggal masing-masing, mempersiapkan diri untuk hari besar esok.
Namun malam itu bukan malam yang biasa. Bagi sebagian orang, itu adalah malam penuh renungan. Ada yang duduk di depan rumahnya, memandang langit gelap bertabur bintang. Dalam hati ia berbicara, bukan pada siapapun, bukan pada sesuatu yang jelas, hanya sebuah curahan perasaan yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Ia berkata dalam batin, kalau memang ada kekuatan besar yang mengatur hidup ini, tolong beri aku ketenangan. Aku lelah. Ada pula yang berbaring namun sulit memejamkan mata. Bayangan sapi suci terus terlintas. Bukan lagi sebagai lambang kebanggaan, tetapi sebagai simbol pertanyaan besar yang selama ini dipaksa untuk diabaikan. Mengapa masih ada rasa takut dalam hati? Mengapa masih ada kekosongan meski setiap tahun ritual ini dilakukan dengan penuh kesungguhan? Malam itu, desa seolah dipenuhi bisikan hati yang tak terdengar. Tidak ada yang berani mengucapkan kegelisahan mereka dengan lantang. Tidak ada yang berani menyampaikan bahwa mungkin ada sesuatu yang salah, atau setidaknya, ada sesuatu yang belum mereka temukan. Namun di tengah kegelisahan itu, ada pula harapan yang tidak pernah padam. Mereka tetap mempersiapkan diri untuk esok hari dengan keyakinan yang tersisa. Mereka percaya bahwa apapun yang terjadi, ritual ini adalah bagian dari identitas mereka. Bagian dari kehidupan mereka. Bagian dari sesuatu yang telah lama mereka jaga. Pagi berikutnya akan menjadi hari besar, hari yang mereka nantikan sekaligus mereka takuti. Banyak yang berharap mendapat jawaban. Banyak yang berharap mendapatkan kedamaian. Banyak yang berharap hidup mereka akhirnya punya makna yang lebih daripada sekadar mengikuti tradisi tanpa benar-benar memahami untuk siapa mereka hidup, kepada siapa sebenarnya mereka bersandar, dan kepada siapa hati mereka seharusnya menyerahkan segala kepenatan. Tidak ada yang tahu bahwa kehidupan mereka akan berubah. Tidak ada yang menyadari bahwa takdir sudah menyiapkan kejutan besar. Kejadian yang akan membuat mereka menyadari bahwa selama ini mereka hanya mencari pada tempat yang salah. Tidak ada yang membayangkan bahwa seekor sapi yang selama ini mereka hormati justru akan menjadi jalan pembuka menuju kenyataan yang tak pernah mereka sangka. Namun untuk saat ini, malam itu tetap berjalan tenang. Desa terlelap dengan sejuta harapan yang menggantung di udara. Hati-hati yang rapuh tertidur dengan doa yang tak terucap. Dan di tengah keheningan malam, seolah ada sesuatu yang menunggu waktu. Sesuatu yang akan membuka mata mereka. Sesuatu yang akan menyentuh hati mereka dengan cara paling lembut, paling tak terduga, namun paling bermakna. Esok sudah menunggu, bersama takdir yang kelak akan meneteskan air mata haru, mengguncang keyakinan yang selama ini dianggap mutlak, dan membawa mereka menuju perjalanan spiritual yang sama sekali berbeda dari apa yang pernah mereka bayangkan. Pagi itu matahari belum sepenuhnya naik ketika suara genderang, lonceng, dan lantunan mantra mulai terdengar memenuhi udara desa. Udara masih dingin, namun suasana telah dipenuhi kegaduhan persiapan. Orang-orang berdatangan dari berbagai penjuru, mengenakan pakaian terbaik mereka, membawa harapan besar dalam hati masing-masing. Lapangan luas yang kemarin penuh kesibukan kini berubah menjadi tempat sakral yang siap menyambut ritual besar yang mereka yakini sebagai jalan keberkahan. Di tengah lapangan itu, sapi yang dianggap suci sudah berdiri di tempat yang telah disiapkan. Tubuhnya dihiasi kain indah, lehernya dililit kalung bunga yang harum, sementara di sekitarnya tertata persembahan-persembahan. Setiap mata tertuju pada hewan itu. Ada kekaguman, ada hormat, dan ada harapan yang begitu besar. Seolah nasib hidup mereka bergantung pada seekor makhluk yang bahkan tidak pernah bisa berbicara. Ritual dimulai dengan langkah yang sudah dihafal oleh setiap orang. Suara lantunan doa menggema, membuat suasana seolah begitu megah dan sakral. Orang-orang menundukkan kepala, sebagian menutup mata dengan khusyuk. Mereka berharap hari itu menjadi hari yang penuh berkah, hari di mana segala kesulitan hidup mulai terangkat. Ada yang berdoa untuk keselamatan keluarga, ada yang berharap kesembuhan, ada yang memohon agar hidup mereka terbebas dari kesedihan. Di balik semua kemegahan itu, ada hati yang masih memikul kegelisahan. Ada yang ikut melantunkan doa, namun pikirannya melayang pada luka-luka kehidupan yang belum pernah benar-benar sembuh. Ada yang menatap sapi itu dengan mata berkaca-kaca, bukan semata karena haru, tetapi karena kelelahan hidup yang begitu panjang. Ia berharap ada sesuatu yang benar-benar mampu menenangkan hatinya. Tetapi sampai detik itu, yang ia rasakan hanya ketakutan kehilangan harapan. Saat prosesi memasuki bagian yang paling penting, suasana menjadi semakin tegang dan hikmat.
Lingkaran manusia semakin rapat, suara doa semakin lantang, dan setiap orang menahan napas menunggu momen puncak ritual. Semua kepercayaan, seluruh keyakinan, seolah dipusatkan pada satu titik. Seekor sapi yang berdiri di atas panggung dengan tatapan yang tidak bisa dimengerti oleh siapapun. Lalu, sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan terjadi. Ketika salah satu bagian penting ritual hendak dilakukan, sapi itu tiba-tiba menggerakkan tubuhnya dengan panik. Matanya terlihat ketakutan, kakinya menjejak dengan gelisah. Dalam hitungan detik, hewan yang tadinya tenang itu meloncat turun dari tempatnya dan langsung berlari kencang, menerobos kerumunan yang berdiri di sekitarnya. Teriakan panik langsung terdengar. Orang-orang berhamburan, sebagian terjatuh, sebagian mencoba mengejar, sebagian hanya terpaku tidak percaya. Ritual yang seharusnya menjadi puncak kesakralan mendadak berubah menjadi kekacauan. Genderang berhenti. Lantunan doa terputus. Semua yang tadinya menggebu-gebu kini berubah menjadi kebingungan. Ada yang merasa marah. Ada yang ketakutan. Ada yang menganggap hal itu pertanda buruk. Ada pula yang hanya bisa menangis melihat sesuatu yang sangat dihormati justru lari meninggalkan mereka. Bagi sebagian, kejadian itu seperti hantaman keras yang meruntuhkan rasa yakin yang selama ini coba mereka pertahankan. Beberapa orang berusaha berlari mengejar, berteriak memanggil, berharap sapi itu berhenti. Namun hewan itu terus berlari, seolah benar-benar ingin menjauh dari tempat ritual. Tidak menoleh sedikit pun. Seakan tubuhnya mengikuti sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh hatinya sendiri. Di tengah hiruk-pikuk, ada yang berdiri terpaku, memandang hewan itu menghilang jauh. Hatinya bergetar hebat. Bukan hanya karena panik, tetapi karena ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Seolah kejadian itu sedang membisikkan sesuatu pada hatinya, bahwa ada kebenaran yang selama ini tidak pernah mereka lihat. Masyarakat yang tadinya membentuk lingkaran ritual kini tercerai-berai. Hiasan indah yang dibuat dengan penuh kesungguhan kini terasa tak berarti. Persembahan yang disiapkan dengan keyakinan tiba-tiba kehilangan makna. Ritual yang mereka yakini sakral, dalam sekejap tampak rapuh. Hati mereka terguncang. Yang tersisa hanyalah keheningan yang menggantung di udara. Beberapa orang saling berpandangan dengan mata yang penuh tanda tanya. Ada yang menutup wajahnya dengan kedua tangan, merasa malu pada keyakinan yang ia pegang. Ada yang hanya bisa terduduk lemas, merasa seperti dipermalukan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ada pula yang berdiri menengadah ke langit, seolah ingin bertanya, mengapa? Namun di balik keguncangan itu, ada rasa lain yang tiba-tiba hadir. Rasa heran, rasa penasaran, rasa seolah ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang bekerja. Sesuatu yang tidak sekadar kebetulan. Sesuatu yang seperti ingin menyampaikan pesan halus namun kuat. Bahwa mungkin selama ini mereka telah meletakkan keyakinan pada tempat yang salah. Sementara itu, sebagian lain masih berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah kejadian biasa. Hanya kebetulan. Hanya hewan yang ketakutan. Hanya gangguan kecil dalam ritual. Namun semakin keras mereka mencoba menyangkal, semakin kuat pula rasa kosong menyergap di dada. Ritual yang tadinya menjadi kebanggaan kini terasa seperti cermin yang memantulkan kejujuran pahit. Kejujuran bahwa di balik semua kemegahan spiritual yang mereka bangun, ada hati yang sebenarnya tidak pernah benar-benar menemukan kedamaian. Ada jiwa yang selama ini hanya memaksakan diri percaya. Dan pagi yang seharusnya dipenuhi kebanggaan itu pun berubah menjadi hari penuh kebingungan. Tidak ada lagi seruan kebahagiaan. Tidak ada lagi wajah yang memancarkan keyakinan utuh. Yang ada hanya hati-hati yang mulai retak, mempertanyakan sesuatu yang selama ini begitu mereka agungkan. Namun, di balik semua kepanikan dan keguncangan itu, tidak ada yang tahu bahwa kejadian ini bukanlah akhir. Justru ini adalah permulaan. Permulaan dari perjalanan spiritual yang jauh lebih dalam. Permulaan dari sesuatu yang kelak akan mengubah jalan hidup banyak orang. Permulaan dari kisah hidayah yang turun dengan cara yang begitu lembut, begitu mengejutkan, namun begitu indah. Sapi itu terus berlari, membawa serta takdir besar yang tidak diketahui siapapun. Membawa harapan yang belum sepenuhnya disadari. Membawa jawaban yang selama ini tersembunyi di balik kegelisahan banyak hati. Dan di balik hiruk-pikuk manusia yang kebingungan, langit seolah tetap tenang. Seakan sudah mengetahui bahwa apa yang terjadi saat itu bukanlah bencana,
melainkan takdir yang sedang membuka pintu menuju sesuatu yang penuh cahaya. Hari itu, desa bukan hanya kehilangan ritual besar, tetapi juga kehilangan keyakinan yang selama ini mereka pegang tanpa pernah benar-benar memahami. Namun sesungguhnya, pada saat yang sama, mereka juga sedang mendekati sebuah kebenaran yang selama ini tidak pernah mereka sadari keberadaannya. Kisah itu belum selesai. Justru baru saja dimulai. Sapi itu terus berlari, meninggalkan lapangan ritual yang baru saja menjadi saksi kekacauan besar. Debu beterbangan di sepanjang jalan yang dilaluinya. Nafasnya berat, namun langkahnya tidak pernah berhenti. Seolah ada sesuatu yang menariknya, sesuatu yang tidak terlihat, tapi begitu kuat menggerakkan kaki-kakinya. Di belakangnya, beberapa orang masih berusaha mengejar, namun jarak semakin jauh, dan satu persatu dari mereka mulai menyerah. Desa yang dilewati sapi itu mendadak riuh. Orang-orang yang tidak tahu apa yang terjadi, hanya bisa menatap dengan bingung. Anak-anak menunjuk sambil berteriak, sementara orang dewasa menatap dengan penuh tanya. Namun sapi itu tidak peduli. Ia tidak berhenti. Bahkan, tubuhnya tampak semakin yakin memilih arah tertentu. Seolah ia tahu kemana harus pergi. Jalan desa perlahan berubah. Rumah-rumah menghilang, berganti bebatuan dan pepohonan. Suara ritual di lapangan semakin jauh, tergantikan oleh keheningan yang damai. Hanya suara angin, suara langkah kaki yang menghantam tanah, dan detak jantung yang berdegup cepat yang terdengar dalam perjalanan itu. Hingga pada akhirnya, bangunan itu terlihat. Sebuah masjid berdiri tidak jauh dari area desa, sederhana namun kokoh. Kubahnya tidak besar, dindingnya tidak dihiasi kemewahan, tetapi ada ketenangan yang memancar darinya. Warnanya lembut, halamannya bersih, dan dari dalamnya terdengar suara bacaan yang begitu menenangkan. Bukan suara keras, bukan lantunan yang memaksa, melainkan suara lembut yang seperti menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Tanpa ragu sedikitpun, sapi itu berlari menuju halaman masjid. Tepat di depan pintu, hewan itu berhenti. Tidak lagi panik, tidak lagi gelisah. Nafasnya masih berat, tapi tubuhnya kini tenang. Kepalanya sedikit menunduk, seakan menemukan tempat yang selama ini ia cari. Mata hewan itu memancarkan keteduhan yang tidak dapat dijelaskan, seolah ia memilih berhenti di sana bukan karena kebetulan, tetapi karena ada sesuatu yang mengarahkannya. Tak lama kemudian, beberapa orang dari desa tiba menyusul. Mereka terhenti di depan masjid itu. Nafas mereka terengah. Wajah mereka masih menyimpan sisa kepanikan, kebingungan, dan ketidakpercayaan. Apa yang mereka lihat saat itu membuat mereka membeku. Hewan yang selama ini dianggap begitu suci, yang seharusnya berada di tengah ritual mereka, kini berdiri begitu tenang di halaman sebuah masjid. Namun hal yang paling menggetarkan hati bukanlah soal keberadaan sapi itu, melainkan suasana yang menyelimuti tempat tersebut. Penghuni masjid keluar perlahan. Tidak satupun dari mereka menunjukkan wajah marah, takut, atau terganggu. Tidak ada teriakan untuk mengusir. Tidak ada tatapan merendahkan. Mereka justru mendekat dengan langkah pelan, penuh kehati-hatian, seolah tidak ingin menakuti hewan itu. Ada yang mengulurkan tangan dengan lembut, ada yang berbicara dengan suara yang begitu tenang. Hewan itu tetap berdiri, tidak melawan, tidak mengamuk. Bahkan, hewan itu tampak semakin rileks. Seakan ia tahu bahwa tempat ini aman. Seakan ia benar-benar merasa dilindungi. Orang-orang yang mengejar terdiam menyaksikan adegan itu. Hati mereka yang sebelumnya penuh kemarahan, ketakutan, dan kekecewaan mendadak terasa hangat. Ada sesuatu yang menusuk perasaan mereka dengan cara halus. Bukan rasa sakit, melainkan rasa haru yang sulit dijelaskan. Bagaimana mungkin orang-orang yang berada di masjid ini bisa menyambut mereka seperti itu? Bukankah mereka berasal dari kepercayaan yang berbeda? Bukankah mereka membawa kekacauan? Bukankah kehadiran mereka secara tiba-tiba seharusnya menimbulkan ketegangan? Namun yang mereka lihat justru sebaliknya. Yang ada hanya senyum lembut, sapaan halus, dan tatapan penuh kasih. Beberapa penghuni masjid membantu menenangkan sapi itu. Ada yang mengambil air, menyentuh tubuhnya dengan lembut, memastikan hewan itu tidak terluka. Semua dilakukan tanpa sedikitpun rasa jijik atau takut. Mereka memperlakukan sapi itu bukan sebagai makhluk asing, bukan sebagai simbol kepercayaan lain,
tetapi sebagai makhluk hidup yang perlu disayangi. Suasana di halaman masjid itu berubah menjadi sangat haru. Banyak yang datang mengejar sapi itu mendadak menunduk. Ada yang menggigit bibir, menahan getaran dalam dadanya. Ada yang diam sambil menatap hewan itu dengan mata berkaca-kaca. Ada yang mulai merasakan sesuatu mengalir dalam hatinya. Bukan karena takjub, bukan karena ketakutan, melainkan karena mereka menyaksikan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Mereka melihat ketulusan. Mereka melihat kelembutan. Mereka melihat kasih yang begitu tulus tanpa syarat, tanpa niat mempermalukan, tanpa memaksakan sesuatu. Perlahan, suasana yang tadinya tegang berubah menjadi damai. Orang-orang desa yang semula mengejar dengan emosi kini hanya berdiri. Mereka tidak lagi memanggil sapi itu dengan panik. Mereka tidak lagi memaksa hewan itu untuk kembali ke tempat ritual. Sebaliknya, mereka hanya diam, seolah ingin menikmati momen ini lebih lama. Hewan itu pun akhirnya duduk perlahan di halaman masjid, menghela napas panjang, diam, tenang, seolah ia telah menemukan tempat untuk beristirahat. Pemandangan itu membuat banyak orang meneteskan air mata tanpa sadar. Di dalam hati mereka, sebuah pertanyaan mulai tumbuh. Mengapa hewan ini lari sejauh itu, hanya untuk berhenti di sini? Mengapa ia tenang di tempat ini, bukan di tempat yang seharusnya dianggap sakral oleh mereka? Apakah semua ini hanya kebetulan? Atau, apakah ada sesuatu yang lebih besar sedang berbicara kepada mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak langsung memperoleh jawaban. Namun saat itu, mereka merasakan sesuatu yang sangat kuat. Sesuatu yang menyentuh hati mereka dengan lembut. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tetapi jelas terasa oleh jiwa. Di tempat itu, di halaman masjid yang sederhana, hati mereka mulai retak. Bukan retak karena kehancuran, melainkan retak karena sebuah cahaya halus mulai menyelinap masuk. Cahaya yang datang bukan melalui paksaan, bukan melalui kekerasan, bukan melalui debat, tetapi melalui kasih, kelembutan, dan ketenangan. Hari itu tidak lagi terasa seperti hari kebingungan. Hari itu berubah menjadi hari refleksi. Hari itu berubah menjadi hari ketika hati mereka pertama kali benar-benar disentuh oleh sesuatu yang entah bagaimana terasa begitu nyata dan begitu dekat. Hewan itu tetap tenang. Masjid itu tetap damai. Dan hati mereka mulai bergerak pelan, seolah terdorong menuju sesuatu yang belum mereka kenal, tetapi perlahan mulai mereka rindukan. Apa yang awalnya mereka anggap sebagai bencana ritual, kini justru menjadi awal dari perjalanan panjang menuju kebenaran yang tak terduga. Mereka tidak tahu kemana takdir akan membawa mereka setelah ini. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi di hari-hari berikutnya. Namun satu hal pasti, hari itu menjadi titik pertama di mana hati mereka mulai membuka diri. Bukan pada hewan itu, bukan pada kejadian panik yang barusan terjadi, melainkan pada sesuatu yang lebih besar, pada sesuatu yang jauh lebih suci, pada sesuatu yang sedang menunggu mereka untuk mendekat dengan lembut, tanpa paksaan, hanya dengan ketulusan. Dan semua itu dimulai dari langkah seekor sapi yang berlari bukan menuju ritual, melainkan menuju kedamaian. Hening menyelimuti halaman masjid setelah hiruk-pikuk tadi mereda. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah yang lembab dan suara dedaunan yang bersentuhan. Sapi itu masih duduk tenang di bawah naungan pohon besar, sementara cahaya matahari menyelinap di antara ranting-rantingnya. Beberapa burung bertengger di cabang pohon, seolah turut menyaksikan kejadian yang begitu aneh namun penuh makna itu. Orang-orang desa yang mengejar sapi itu kini berdiri tidak jauh dari halaman masjid. Tatapan mereka masih diliputi keterkejutan. Namun perlahan, perasaan itu berubah. Bukan lagi hanya terkejut, tetapi tersentuh, terpanggil, dan entah bagaimana, tersadarkan. Sementara itu, beberapa penghuni masjid kembali ke dalam untuk melanjutkan bacaan. Suara lantunan ayat yang keluar dari pengeras suara kecil terdengar lembut, merambat melalui udara sore yang tenang. Setiap kata yang dilantunkan memancarkan kedamaian yang sulit dijelaskan. Suara itu bagai menembus sela-sela hati orang-orang desa yang berdiri diam di sana. Tidak ada yang memahami makna kata-kata itu, tetapi mereka dapat merasakan sesuatu. Getaran halus yang membuat dada mereka hangat. Ada yang tiba-tiba merinding. Ada yang menunduk tanpa tahu kenapa.
Ada yang meneteskan air mata tanpa alasan. Hati mereka yang sejak pagi dipenuhi kecemasan dan kemarahan kini dipenuhi rasa haru yang dalam. Mereka menyadari sesuatu yang tidak pernah mereka rasakan dalam ritual yang selama ini mereka lakukan. Mereka merasakan ketenangan yang asing, ketenangan yang begitu lembut, seolah merangkul mereka satu persatu. Seorang laki-laki parubaya dari desa itu akhirnya memberanikan diri melangkah maju. Langkahnya masih ragu, suaranya sedikit bergetar. Namun ada tekad yang terpancar dari tatapannya. Dengan suara pelan, ia bertanya kepada salah satu penghuni masjid yang sedang berdiri di dekat pintu. "Bolehkah kami bertanya, mengapa sapi ini bisa tenang di sini?" Yang ditanya tersenyum ramah. Tidak ada rasa heran, tidak ada sikap menggurui. Hanya sebuah senyuman tulus yang membuat suasana menjadi semakin damai. "Semua makhluk tenang ketika berada di tempat yang penuh ketenangan," jawabnya lembut. "Tempat ini hanyalah masjid kecil. Tapi kami percaya bahwa siapapun yang datang, baik manusia ataupun hewan, berhak mendapatkan kedamaian." Jawaban itu sederhana, tetapi seperti menampar hati mereka pelan-pelan. Orang-orang desa saling berpandangan. Beberapa menelan ludah, beberapa menunduk, beberapa menatap sapi itu dengan mata berkaca-kaca. Mereka tahu, selama ini mereka menganggap hewan itu sebagai objek penyembahan. Mereka mengelilinginya, memaksanya menjadi pusat ritual, memberinya beban simbolik yang berat, tetapi tanpa pernah mencoba memahami bahwa makhluk itu juga punya rasa takut, punya naluri, punya kehidupan. Namun di tempat ini, hewan itu tidak diperlakukan sebagai lambang suci yang diagungkan, tetapi sebagai makhluk yang perlu disayangi dan dilindungi. Salah satu perempuan desa akhirnya memberanikan diri bertanya dengan suara pelan, "Mengapa kalian tidak marah? Sapi ini masuk begitu saja. Kami juga datang tanpa meminta izin." Orang di masjid itu tersenyum kembali. "Kemarahan tidak mendatangkan kebaikan," katanya lembut. "Kami diajarkan untuk menyambut siapapun dengan hati yang lapang. Bahkan jika itu hewan yang ketakutan, atau manusia yang sedang bingung." Kata-kata itu seperti air bening yang menetes ke tanah kering di hati mereka. Mereka terbiasa melihat perbedaan kepercayaan sebagai sesuatu yang membatasi. Sesuatu yang membuat orang asing harus diperlakukan dengan hati-hati, penuh jarak, bahkan kadang dicurigai. Namun yang mereka lihat di depan mata sama sekali berbeda. Tidak ada jarak, tidak ada curiga, tidak ada batas. Yang ada hanyalah penerimaan. Penerimaan yang tulus dan hangat. Sementara percakapan itu berlangsung, suara bacaan dari dalam masjid terus berlanjut. Alunan itu terdengar seperti nyanyian lembut yang meresap ke dalam jiwa siapapun yang mendengarnya. Ada suasana damai yang merayap masuk ke dalam hati mereka, meski mereka tidak mengerti arti satupun kata yang diucapkan. Perlahan, beberapa warga desa duduk di lantai halaman masjid. Bukan karena lelah mengejar sapi tadi, tetapi karena hati mereka terasa berat. Berat oleh perasaan yang selama ini mereka pendam, perasaan hampa yang kini terasa mulai terisi. Sapi itu sesekali mengedipkan mata. Kepalanya menyandar ke tanah. Sesekali ia menghembuskan napas pelan, menunjukkan kenyamanan yang tidak pernah ia tunjukkan di tempat ritual tadi. Pemandangan itu membuat beberapa orang desa terisak pelan. "Kenapa hewan ini lebih tenang di sini daripada di tengah ritual kami tadi?" bisik salah satu warga, suaranya bergetar. Tidak ada yang menjawab. Namun dalam hati mereka, pertanyaan itu seperti kilat yang menyambar kesadaran mereka. Mereka mulai menyadari bahwa mungkin selama ini mereka memaksakan sesuatu. Memaksakan ritual, memaksakan keyakinan, memaksakan makna pada sesuatu yang tidak pernah benar-benar membawa ketenangan. Mungkin, selama ini mereka hanya mengikuti tradisi tanpa memahami apa yang sebenarnya mereka cari. Dan ketika mereka akhirnya melihat kedamaian yang begitu nyata di masjid itu, hati mereka mulai memahami apa yang selama ini hilang. Salah seorang penghuni masjid akhirnya membuka percakapan dengan suara yang sangat lembut. "Ketenangan itu hadiah. Tidak semua orang bisa merasakannya. Tapi ketika hati sedang mencari, kadang Allah mengirimkan tanda dengan cara yang tidak terduga." Kalimat itu membuat dada mereka bergetar. Tidak pernah sebelumnya mereka mendengar konsep ketenangan spiritual dijelaskan dengan begitu sederhana, begitu lembut, dan begitu menyentuh. Tidak ada paksaan untuk memahami. Tidak ada ajakan untuk berpindah keyakinan. Hanya sebuah ungkapan jujur tentang kedamaian jiwa.
Dan bagi mereka, kata-kata itu seperti pelukan. Perempuan tua yang tadinya ikut mengejar sapi itu tiba-tiba meneteskan air mata. Ia memegangi dadanya, merasakan sesuatu yang selama ini ia cari-cari. Suaranya pecah ketika ia berbisik. Selama ini, hati saya tidak pernah benar-benar tenang. Orang-orang desa lain mulai menunduk. Ada yang menyeka mata. Ada yang menahan isak. Ada yang memandang masjid kecil itu seolah ingin memeluknya. Mereka mulai mengakui, setidaknya pada diri sendiri, bahwa kehidupan mereka selama ini sering terasa berat. Banyak ketakutan, banyak kegelisahan, banyak tekanan. Mereka mengikuti ritual dengan harap besar, namun hati mereka tetap terasa kosong. Tetapi hari itu, hanya dengan melihat sikap lembut para penghuni masjid, hanya dengan mendengar bacaan indah yang mereka tidak mengerti, hanya dengan melihat seekor sapi menemukan ketenangan di tempat itu, hati mereka mulai berbicara. Hati mereka mulai membuka mata. Hati mereka mulai merasakan sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Dan sesuatu itu adalah kedamaian. Sore itu berjalan perlahan. Matahari turun sedikit demi sedikit. Suara bacaan terus berkumandang. Sapi itu tetap tenang. Dan orang-orang desa masih duduk di halaman, larut dalam perasaan mendalam yang belum pernah mereka alami. Tidak ada yang memaksa mereka untuk tinggal. Tidak ada yang memaksa mereka untuk mendengarkan. Namun mereka tetap di sana. Karena untuk pertama kalinya, hati mereka merasa pulang. Hari itu menjadi titik awal perubahan besar. Perubahan yang tidak mereka duga, tidak mereka rencanakan, tetapi sangat mereka butuhkan. Dan semua itu terjadi hanya karena seekor sapi memilih untuk berhenti di masjid, bukan di tempat lain. Hari-hari setelah kejadian aneh itu terasa berbeda bagi masyarakat desa. Udara yang biasanya dipenuhi rutinitas dan suara-suara ritual tradisi, kini berubah menjadi suasana penuh tanya. Bisik-bisik pelan kerap terdengar di sudut-sudut rumah, di tepian sungai, di ladang, hingga di jalanan desa. Semua tertuju pada satu hal. Kenapa sapi yang hendak dijadikan pusat ritual justru memilih berlari menuju masjid? Di antara masyarakat, ada banyak yang masih menyimpan kebingungan. Ada yang mencoba menertawakan, ada yang berusaha menganggapnya kebetulan, ada pula yang diam-diam menyimpan rasa takut seolah kejadian itu tanda sesuatu yang besar akan terjadi. Namun di balik semua itu, perlahan hati mereka seperti digiring pada satu hal. Ingin tahu lebih jauh tentang tempat yang didatangi sapi tersebut, dan tentang keyakinan yang berada di dalamnya. Beberapa warga akhirnya kembali mendatangi masjid itu. Awalnya mereka hanya berdiri jauh-jauh, memandang dengan rasa was-was. Mereka membawa rasa gengsi, takut direndahkan, takut dipandang aneh. Namun tidak ada teriakan, tidak ada tatapan sinis, tidak ada cemoohan. Yang ada hanya senyum ramah dan sapaan yang membuat hati terasa hangat. Ketika para tamu dari desa itu duduk di pelataran masjid, para penjaga rumah ibadah itu menyambut mereka dengan sopan. Mereka menyuguhkan air minum, menawari duduk, dan menanyakan kabar dengan kelembutan yang tidak dibuat-buat. Tidak ada paksaan untuk mendengar, tidak ada ajakan keras, tidak ada kata-kata yang menyinggung keyakinan mereka. Yang ada hanya penghargaan, kemanusiaan, dan ketulusan. Disitulah percakapan dimulai. Bukan sebagai perdebatan, melainkan sebagai dialog hati. Seseorang dari masyarakat desa itu memberanikan diri bertanya, kenapa sapi itu bisa tenang di sini, padahal sebelumnya ia begitu ketakutan. Salah satu orang dari masjid itu menjawab dengan suara lembut. Mungkin karena makhluk hidup pun bisa merasakan ketenangan dari tempat yang mengingat Tuhan. Kami percaya, setiap makhluk memiliki naluri untuk mencari kedamaian. Dan mungkin Tuhan sedang menunjukkan sesuatu melalui kejadian itu, bukan untuk mempermalukan siapapun, tetapi untuk menyentuh hati dengan cara yang halus. Kata-kata itu terasa seperti hembusan lembut yang masuk ke hati. Tidak ada nada kesombongan. Tidak ada kalimat, kami lebih benar. Yang ada hanya pengingat bahwa hidup ini dipenuhi tanda, dan manusia diberi kebijaksanaan untuk membaca maknanya. Sejak hari itu, beberapa warga mulai sering duduk di pelataran masjid. Mereka tidak langsung bertanya tentang keimanan. Mereka hanya ingin merasakan suasana. Mereka memperhatikan bagaimana orang-orang di masjid itu menyapa dengan santun, bagaimana mereka saling membantu tanpa pamrih. Bagaimana persaudaraan tampak begitu nyata tanpa memandang status, kedudukan,
maupun harta. Ada seorang pria yang selama ini dikenal keras, temperamental, dan sulit tersenyum. Namun semenjak sering duduk di depan masjid, hatinya mulai terasa berbeda. Ia melihat bagaimana seorang miskin disambut seperti saudara. Ia melihat bagaimana anak yatim diberi perhatian tanpa pamer. Ia menyaksikan bagaimana orang yang berbeda keyakinan tetap dihormati, tidak direndahkan. Di suatu sore yang tenang, salah satu warga kembali bertanya dengan suara lirih, penuh rasa penasaran namun juga kehati-hatian. Apakah benar, agama kalian melarang menyembah selain Tuhan? Salah seorang dari masjid itu tersenyum lembut. Bukan sekadar melarang. Kami diajarkan bahwa kehidupan hanya milik satu Tuhan. Segala sesuatu yang ada, termasuk manusia, hewan, langit, bumi, bahkan seluruh alam, hanyalah ciptaan. Maka yang pantas disembah hanyalah yang menciptakan segalanya. Dan kami diajarkan untuk menyayangi makhluk, bukan menyembahnya. Kalimat itu menghujam hati. Bukan karena kerasnya, tetapi karena kesederhanaan maknanya. Sapi yang selama ini mereka muliakan sebagai simbol suci, ternyata dalam keyakinan ini hanyalah makhluk yang harus dijaga, dihormati sebagai ciptaan Tuhan, bukan disembah sebagai Tuhan. Hati mereka mulai goyah. Bukan karena merasa kalah, tetapi karena merasakan logika yang begitu lembut, disampaikan dengan kasih, bukan tekanan. Hari-hari berikutnya, hubungan antara masyarakat desa dan orang-orang di masjid semakin dekat. Mereka mulai sering berbagi cerita kehidupan. Mereka membicarakan tentang kesedihan, tentang perjuangan hidup, tentang kehilangan, tentang harapan, dan tentang arti ketenangan. Di antara mereka ada seorang ibu yang pernah kehilangan anaknya. Ia selalu merasa hidupnya hampa. Namun saat duduk di pelataran masjid, ia merasa sesuatu yang berbeda. Ia melihat bagaimana orang-orang di sana menerima cobaan hidup bukan dengan putus asa, melainkan dengan keyakinan bahwa setiap peristiwa membawa hikmah. Dengan mata berkaca-kaca, ibu itu berkata, "Aku tidak tahu kenapa, tapi ketika duduk di sini, hatiku terasa lebih ringan. Seolah ada sesuatu yang menenangkan." Jawaban yang diberikan juga sederhana. Mungkin karena tempat ini mengajarkan kami untuk menyerahkan segalanya pada Tuhan. Bukan berarti hidup tanpa air mata, tapi kami diajarkan bahwa setiap air mata bisa berubah menjadi kekuatan ketika disandarkan kepadanya. Perlahan, benih-benih keyakinan mulai tumbuh. Bukan karena keajaiban besar, bukan karena paksaan, bukan karena ketakutan, tetapi karena kelembutan perilaku, karena akhlak yang menyentuh hati. Karena kedamaian yang nyata terasa. Salah satu orang tua desa yang awalnya paling keras menolak kejadian itu mulai diam. Ia tidak lagi berkata lantang bahwa kejadian sapi berlari ke masjid hanyalah kebetulan. Di dalam hatinya, ada sesuatu yang bergetar. Ia mulai memikirkan masa lalunya, hidupnya, keyakinannya. Ia mulai berpikir, apa mungkin Tuhan sedang menunjukkan jalan lain? Suatu malam, ia duduk sendirian di halaman rumah. Angin malam bertiup pelan, dan suara dari masjid terdengar lembut menembus keheningan desa. Bukan suara keras, bukan suara ancaman, hanya lantunan doa yang penuh ketulusan. Di dalam hatinya, ia berkata, "Kenapa hatiku terasa damai saat mendengar ini? Kenapa seolah ada sesuatu yang mengetuk sanubariku?" Air matanya jatuh perlahan, bukan karena sedih, tapi karena perasaannya tersentuh oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Keesokan harinya, ia kembali mendatangi masjid. Kali ini bukan sekadar ingin bertanya, tapi ingin mendengar lebih dalam. Ia ingin memahami lebih jauh tentang Tuhan yang satu, tentang cinta yang tidak bersyarat, tentang keyakinan yang menenangkan. Dan ia tidak sendirian. Banyak warga lain mengikutinya. Mereka datang bukan sebagai kelompok yang ingin berdebat, tetapi sebagai manusia yang ingin menemukan ketenangan hidup. Di masjid itu, tidak ada yang menggurui, tidak ada yang memaksa, tidak ada yang menuduh mereka salah. Yang ada hanya pelukan persaudaraan yang tidak mengenal batas agama, status, atau asal-usul. Seiring waktu berjalan, hati-hati yang dulu keras mulai luluh. Keyakinan yang dulu berdiri tanpa dipertanyakan, kini perlahan diuji dengan kesadaran. Mereka mulai menyadari bahwa hidayah seringkali datang bukan dengan teriakan, tetapi dengan bisikan lembut yang menenangkan jiwa. Dan semua itu,
Berawal dari seekor sapi yang berlari bukan ke tempat ritual, melainkan ke masjid. Sebuah kejadian yang terlihat sederhana, namun justru menjadi gerbang bagi perubahan besar dalam kehidupan banyak orang. Kelembutan akhlak itu kini telah menumbuhkan harapan, menumbuhkan keberanian untuk mencari kebenaran, menumbuhkan keyakinan bahwa Tuhan mengatur segalanya dengan cara yang indah, bahkan melalui hal yang tak pernah terbayangkan. Hari itu, suasana desa terasa berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi keramaian berlebihan seperti saat persiapan ritual dulu. Tidak ada lagi tawa-tawa penuh kebanggaan atas tradisi. Yang tersisa kini hanyalah keheningan yang membawa manusia pada renungan. Setiap orang berjalan dengan pikirannya masing-masing, seolah sedang menimbang sesuatu yang besar dalam hidupnya. Masjid yang sebelumnya hanya dianggap sebagai tempat ibadah milik kaum lain, kini menjadi titik pusat perhatian. Bukan karena wujud bangunannya, tetapi karena kedamaian yang terasa mengalir darinya. Setiap kali suara doa mengalun dari sana, hati banyak orang desa tiba-tiba terasa hangat dan tenang, seolah mendapatkan pelukan yang tidak terlihat namun begitu nyata. Banyak yang mulai duduk di halaman masjid pada sore hari. Ada yang datang diam-diam, ada yang datang dengan langkah ragu, ada pula yang datang sambil menahan gengsi. Namun perlahan, rasa canggung itu memudar karena sambutan hangat yang selalu sama. Senyum ramah, sapaan lembut, dan sikap penuh hormat. Suatu hari, beberapa orang desa memberanikan diri meminta penjelasan yang lebih dalam tentang keyakinan yang mereka lihat begitu menenangkan itu. Mereka tidak meminta debat, tidak ingin beradu keyakinan, mereka hanya ingin mendengar. Dengan sabar, orang-orang di masjid duduk bersama mereka, bukan sebagai guru dan murid, melainkan sebagai sesama manusia yang ingin saling memahami. Percakapan dimulai dengan hal sederhana, tentang tujuan hidup, tentang rasa kehilangan, tentang ketakutan akan masa depan, tentang kegelisahan yang selama ini disembunyikan di balik senyum dan rutinitas. Mereka menceritakan bagaimana hidup mereka sering terasa hampa meskipun tradisi dijalankan begitu kuat. Mereka mengaku sering merasa takut kehilangan, takut gagal, takut tidak dihargai oleh masyarakat jika tidak ikut ritual. Dan yang paling dalam, mereka mengakui sering merasa lelah. Salah satu orang dari masjid itu berkata dengan penuh kelembutan, "Hidup tidak selalu harus ditopang oleh ketakutan. Tuhan tidak menciptakan manusia untuk hidup dengan rasa takut terhadap makhluk. Yang seharusnya kita takuti hanyalah hidup tanpa bimbingannya. Kami diajarkan bahwa hidup adalah perjalanan menuju Tuhan, bukan menuju penilaian manusia." Kalimat itu menyentuh begitu dalam. Banyak mata yang mulai berkaca-kaca. Bukan karena merasa dikalahkan, tetapi karena merasakan sesuatu yang selama ini hilang. Keyakinan bahwa hidup bisa dijalani dengan tenang, bukan dengan tekanan tradisi dan ketakutan. Mereka kemudian dijelaskan tentang betapa Tuhan dalam keyakinan ini adalah satu-satunya yang layak disembah. Bukan manusia, bukan patung, bukan benda, bukan hewan, bukan makhluk apapun. Semua ciptaan memiliki kedudukan sebagai amanah, bukan sebagai Tuhan. Jika ciptaan dijadikan sembahan, bukankah itu berarti kita meletakkan makhluk lebih tinggi dari penciptanya? Tanya seseorang dari masjid itu dengan suara lembut, tanpa nada merendahkan. Pertanyaan itu seperti cahaya yang perlahan menyinari ruang gelap di hati banyak orang desa. Mereka mulai menyadari bahwa selama ini mereka mungkin terlalu memuja sesuatu yang seharusnya hanya dijaga dan dihormati sebagai makhluk, bukan diagungkan sebagai Tuhan. Ada seorang lelaki tua yang biasanya paling keras menjaga tradisi. Ia diam sangat lama, seolah menerjemahkan jutaan perasaan yang berkecamuk di hatinya. Ia teringat saat sapi itu berlari ketakutan. Terbayang bagaimana hewan itu memilih masjid sebagai tempat berhenti. Ia teringat bagaimana hewan itu tampak tenang ketika berada di sana. Di dalam dirinya muncul sebuah pertanyaan yang tak henti menggema. Jika makhluk yang kami muliakan saja memilih tempat ini sebagai tempat tenang, apakah ini pertanda bahwa selama ini kami salah memahami arah? Pertanyaan itu menusuk batinnya. Ia menunduk. Air matanya jatuh begitu saja. Bukan tangis kesedihan, tetapi tangis ketakjutan karena merasa disentuh oleh sesuatu yang begitu besar, sesuatu yang hanya bisa dijelaskan sebagai campur tangan Tuhan. Tidak hanya dia, banyak yang merasakan hal serupa. Ada seorang perempuan yang mengaku selama ini hidup dalam kecemasan. Ia selalu takut kalau suatu hari ia tidak mampu melakukan ritual dengan sempurna.
Ia takut disebut tidak taat pada adat. Namun setelah mengenal ajaran di masjid ini, ia baru sadar bahwa Tuhan ternyata tidak rumit. Bahwa Tuhan tidak memaksa manusia untuk menanggung beban berat demi dianggap layak. Bahwa Tuhan justru mendekatkan diri pada siapa saja yang ingin mendekat. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Jika Tuhan sedekat ini, mengapa kami baru menyadarinya sekarang?" Salah seorang dari masjid hanya menunduk, tersenyum. Mungkin karena sekaranglah waktu yang paling tepat. Hidayah tidak pernah datang terlambat. Hidayah selalu datang di saat hati siap untuk menerimanya. Kalimat itu kembali membuat banyak hati luluh. Mereka merasa seolah dipeluk oleh kasih sayang Tuhan yang begitu besar. Tidak ada penyesalan karena terlambat. Yang ada hanyalah rasa syukur karena akhirnya dipertemukan. Hari-hari berikutnya, semakin banyak warga yang datang ke masjid. Mereka datang bukan lagi sekadar karena penasaran, tetapi karena rindu akan ketenangan yang mereka rasakan di sana. Mereka mendengarkan penjelasan tentang ibadah, tentang makna doa, tentang kasih sayang terhadap hewan dan sesama manusia, tentang kejujuran, tentang kesederhanaan hidup, dan tentang ketulusan hati. Setiap kata yang mereka dengar seperti tetesan air yang menyentuh tanah kering dalam jiwa. Lambat laun, hati mereka menjadi subur. Keyakinan lama yang dulu begitu kokoh mulai retak, bukan karena dipukul, tetapi karena disentuh oleh kebenaran yang halus. Mereka mulai memahami bahwa kebenaran tidak selalu datang dalam bentuk keajaiban besar yang mengguncang bumi. Kadang kebenaran datang lewat sesuatu yang sederhana, bahkan lewat seekor sapi yang berlari mencari ketenangan. Pada satu malam yang sunyi, beberapa orang desa berkumpul. Bukan untuk ritual lama, tetapi untuk berbicara dari hati ke hati. Mereka duduk melingkar dengan wajah serius, tetapi penuh ketenangan. Mereka saling bertanya, saling menguatkan, saling membagi kegelisahan dan keyakinan baru yang mulai tumbuh. Banyak yang mengaku takut pada cemoohan masyarakat luar. Banyak yang takut kehilangan identitas tradisi mereka. Namun lebih banyak lagi yang mengakui bahwa hati mereka tidak lagi sama seperti dulu. Salah satu di antara mereka berkata dengan suara lirih namun tegas, "Jika hati kita telah menemukan kedamaian, apakah kita masih pantas berpura-pura hanya demi tradisi?" Pertanyaan itu membuat semua terdiam. Banyak mata kembali berkaca-kaca. Mereka sadar, keputusan yang akan mereka ambil bukan keputusan kecil. Ini bukan hanya perubahan keyakinan. Ini perubahan hidup. Namun mereka juga merasakan sesuatu yang sangat kuat. Ketenangan yang selama ini tidak pernah mereka miliki. Dan di saat itulah hati-hati mulai mantap. Bukan karena dipaksa siapapun. Bukan karena takut akan hukuman. Tetapi karena keyakinan yang tumbuh dari kesadaran, dari pengalaman, dari kejadian nyata yang menyentuh batin mereka. Mereka mulai menyadari bahwa kejadian sapi yang berlari ke masjid bukanlah kebetulan kosong. Itu adalah jalan, sebuah tanda, sebuah panggilan halus dari Tuhan yang ingin mengarahkan mereka pada cahaya yang selama ini tak pernah mereka lihat. Di hari-hari berikutnya, rasa ragu mulai tergantikan oleh keberanian. Kegelisahan berubah menjadi keyakinan. Ketakutan berubah menjadi harapan. Mereka sudah berada pada titik di mana hati tak bisa lagi dibungkam. Mereka ingin mendekat kepada Tuhan dengan cara yang membuat jiwa mereka tenang. Hidayah itu kini bukan lagi sekadar cerita. Bukan pula hanya bisikan lembut. Hidayah itu telah menjadi sesuatu yang nyata, hidup, dan tumbuh di dalam hati mereka. Mereka merasa seolah dilahirkan kembali sebagai manusia yang lebih mengenal arti hidup, arti cinta, dan arti berserah diri. Dan semua itu terjadi bukan karena dipaksa, bukan karena dihakimi, tetapi karena kelembutan akhlak, ketulusan sikap, dan ketenangan yang Tuhan hadiahkan melalui jalan yang begitu indah dan tidak terduga. Kisah mereka baru saja memasuki babak besar. Jalan menuju perubahan telah terbuka lebar. Hati-hati yang dulu tertutup kini siap menerima cahaya. Dan perjalanan menuju keyakinan yang baru, sebentar lagi akan menemukan puncaknya. Hari itu, langit desa terasa berbeda. Tidak terlalu cerah, namun juga tidak murung. Seolah langit pun sedang menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Angin bertiup pelan, membawa udara yang terasa lembut menyentuh kulit, seolah ingin menenangkan hati siapapun yang merasakannya. Setelah melalui hari-hari penuh perenungan, kebimbangan, dan pencarian, masyarakat desa akhirnya sampai pada titik paling penting dalam hidup mereka.
mengambil keputusan atas keyakinan yang kini mulai tumbuh kuat di dalam hati. Bukan keputusan kecil, bukan keputusan yang bisa dibalik begitu saja, melainkan keputusan yang menyangkut jalan hidup, cara beribadah, dan arah jiwa. Pagi itu, langkah kaki beberapa orang desa terlihat menyusuri jalan yang sama. Tidak ada suara gaduh, tidak ada teriakan, tidak ada kegaduhan. Yang ada hanyalah langkah pelan penuh kehati-hatian, namun juga dipenuhi keyakinan. Mereka berjalan menuju masjid yang beberapa waktu terakhir menjadi sumber ketenangan bagi mereka. Setiap langkah terasa berat, namun sekaligus ringan. Berat karena mereka sadar keputusan ini mungkin akan mengubah banyak hal dalam hidup mereka. Tapi juga ringan karena hati mereka terasa tenang, seolah sudah menemukan rumah setelah sekian lama tersesat. Saat mereka sampai di halaman masjid, suasana hening menyambut. Tidak ada penyambutan berlebihan. Tidak ada keramaian yang mengintimidasi. Hanya wajah-wajah ramah yang menyambut dengan senyum hangat. Tatapan penuh kasih itu membuat hati mereka semakin mantap. Tidak ada tekanan. Tidak ada paksaan. Tidak ada keharusan. Hanya keikhlasan untuk menerima siapapun yang datang dengan niat mencari kebenaran. Mereka duduk berjejer dengan penuh rasa haru. Beberapa menundukkan kepala, beberapa memejamkan mata, beberapa menggenggam tangan sendiri seolah mencari keberanian dari dalam diri. Di antara mereka ada yang hatinya sudah mantap sejak lama. Ada yang masih menyimpan sedikit ketakutan. Namun satu hal yang pasti, tidak ada seorang pun di antara mereka yang datang karena terpaksa. Mereka semua datang karena hati. Salah seorang dari pihak masjid kemudian duduk di hadapan mereka dengan penuh ketenangan. Dengan suara lembut, ia bertanya, "Apakah kalian datang ke sini karena keinginan sendiri, tanpa paksaan siapapun?" Serentak, semua mengangguk. Beberapa bahkan menjawab dengan suara bergetar, mengatakan bahwa keputusan itu lahir dari hasil pemikiran panjang, dari pengalaman yang mereka lalui, dari ketenangan yang mereka rasakan selama berada di dekat ajaran ini. Orang tersebut kemudian melanjutkan dengan nada penuh penghormatan. "Jika hati kalian sudah yakin, maka ketahuilah. Tuhan tidak pernah memaksa siapapun untuk beriman. Keyakinan hanya sah jika lahir dari hati yang tulus. Jika ini adalah pilihan kalian, maka kalian sedang melakukan sesuatu yang sangat mulia, mengikuti cahaya yang telah Tuhan titipkan dalam hati kalian." Saat kalimat itu diucapkan, banyak bahu mulai bergetar. Banyak tangan yang diam-diam mengusap air mata. Mereka tidak menangis karena takut. Mereka menangis karena tersentuh. Karena tidak pernah mereka bayangkan, jalan hidup mereka akan berubah sedrastis ini. Mereka terharu karena merasa Tuhan benar-benar memperhatikan mereka. Bahkan melalui cara yang tidak pernah terpikirkan, melalui seekor sapi yang berlari mencari ketenangan. Dengan penuh kelembutan, mereka kemudian diajak mengucapkan kalimat yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Kalimat yang menjadi tanda berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan yang satu. Kalimat sederhana, namun memiliki makna sangat besar. Saat kalimat itu mulai dilafalkan, suasana menjadi begitu hening. Tidak ada suara lain selain suara mereka yang bergetar, penuh air mata, namun juga penuh keteguhan. Setiap kata terasa menembus dada, membakar keraguan, menghancurkan kebimbangan, dan menggantinya dengan ketenangan luar biasa. Beberapa orang tidak mampu menahan tangis. Ada yang menangis terisak, ada yang meneteskan air mata tanpa suara. Mereka merasakan sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Rasa lega yang sangat dalam. Seolah seluruh beban hidup yang selama ini mereka pikul tiba-tiba runtuh. Seolah pintu yang selama ini tertutup rapat kini terbuka lebar, menyambut mereka masuk ke dalam cahaya. Ada seorang lelaki tua yang tangisnya paling kuat terdengar. Tangannya bergetar, suaranya parau, namun kalimat keimanan itu tetap ia ikuti sampai selesai. Setelah selesai, ia menutup wajah dengan kedua tangan. Ia menangis lama sekali, bukan karena menyesal, tetapi karena terharu. Ia merasa seolah diberi kesempatan kedua oleh Tuhan, setelah sekian lama hidup dalam keyakinan yang tidak benar-benar ia pahami. Di dekatnya, seorang ibu memeluk dada dengan kedua tangan. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Ia teringat masa lalunya, luka hidupnya, kesedihan yang pernah ia alami. Namun kini semua terasa berbeda. Luka-luka itu tidak lagi terasa menyakitkan. Sebaliknya,
Semua terasa seperti bagian dari perjalanan yang akhirnya membawanya ke titik ini. Titik menemukan Tuhan dengan cara yang begitu indah. Seorang pemuda yang selama ini hidup dalam kebingungan pun kini tersenyum dalam tangis. Di dalam hatinya ia berkata, "Jika selama ini aku merasa kosong, kini aku menemukan alasan untuk hidup." Setelah kalimat itu selesai dilafalkan, suasana berubah menjadi penuh kehangatan. Orang-orang di masjid itu tidak bersorak, tidak berlebihan dalam ekspresi. Mereka hanya mendekat, menyalami satu persatu dengan penuh rasa cinta sebagai saudara seiman. Setiap sentuhan tangan terasa hangat, setiap pelukan terasa menenangkan. Tidak ada perbedaan status, tidak ada batasan. Semua kini sama. Semua kini saudara. Di sela-sela keharuan itu, suara takbir berkumandang dengan lembut. Bukan teriakan penuh euforia, melainkan takbir pelan yang penuh rasa syukur. Seolah seluruh udara desa ikut mengucapkan rasa bahagia atas keputusan besar itu. Seolah alam ikut menyaksikan momen sakral ini, momen ketika sekumpulan hati manusia memilih untuk berjalan menuju cahaya. Hari itu menjadi hari yang tidak akan pernah terlupakan sepanjang hidup mereka. Hari ketika hidayah yang selama ini hanya mereka dengar sebagai cerita, kini benar-benar menjadi nyata dalam hidup mereka. Hari ketika hati mereka menemukan rumahnya. Hari ketika mereka berjanji dalam hati untuk hidup sebagai manusia yang lebih baik, lebih bersyukur, lebih dekat dengan Tuhan. Namun kebahagiaan itu tidak membuat mereka sombong. Justru mereka merasa semakin rendah hati. Mereka sadar perjalanan mereka baru saja dimulai. Mereka sadar menjadi bagian dari keyakinan ini bukan hanya tentang kalimat syahadat, tetapi tentang hidup sesuai ajaran, tentang menjaga hati, tentang memperbaiki akhlak, tentang penuh kasih pada sesama, dan tentang menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup. Hal paling menyentuh dari semua itu adalah tidak ada seorang pun yang merasa dipaksa. Semua berjalan begitu lembut. Semua terjadi dalam alur takdir yang terasa begitu indah. Mulai dari seekor sapi yang berlari ketakutan, berhenti di masjid, menimbulkan pertanyaan, melahirkan rasa penasaran, membuka pintu dialog, menumbuhkan rasa nyaman, sampai akhirnya mengantarkan mereka pada keputusan terbesar dalam hidup. Jika dipikirkan, ini bukanlah cerita biasa. Ini bukan sekadar kisah perpindahan keyakinan. Ini adalah kisah tentang bagaimana Tuhan mengatur jalan hidup manusia dengan cara yang penuh kelembutan. Ini kisah tentang hati yang selama ini gelap akhirnya merasakan cahaya. Ini kisah tentang keberanian untuk memilih kebenaran meski harus bertaruh dengan tradisi dan pandangan masyarakat. Hari itu, sebelum meninggalkan masjid, mereka menatap bangunan itu sekali lagi. Dengan mata yang masih basah, dengan hati yang masih bergetar, mereka menyadari bahwa tempat ini bukan lagi sekadar bangunan. Ini adalah saksi perubahan hidup mereka. Ini adalah tempat yang menyatukan air mata, harapan, dan kebahagiaan dalam satu momen yang begitu suci. Mereka melangkah pulang dengan hati yang jauh lebih ringan dari sebelumnya. Tidak ada lagi ketakutan tentang masa depan. Tidak ada lagi kegelisahan tentang siapa yang harus disembah. Tidak ada lagi keraguan tentang arah hidup. Yang ada hanyalah ketenangan, ketenangan yang selama ini mereka cari, namun baru benar-benar mereka temukan hari itu. Dan sejak saat itu, mereka tidak lagi berjalan sebagai manusia yang sama. Mereka kini berjalan sebagai jiwa-jiwa yang telah disentuh cahaya Tuhan. Mereka membawa keyakinan baru, harapan baru, dan tujuan hidup baru. Mereka siap menjalani apapun yang akan datang, karena mereka tahu, selama Tuhan ada di dalam hati, tidak ada apapun yang perlu ditakuti. Momen itu menjadi awal dari perjalanan iman yang lebih dalam, lebih kuat, dan lebih berarti. Sebuah perjalanan yang akan mereka kenang selamanya sebagai anugerah terbesar dalam hidup mereka. Sejak hari besar itu, suasana desa perlahan berubah. Tidak lagi hanya dipenuhi keramaian tradisi yang penuh tekanan batin, tetapi kini dipenuhi dengan ketenangan yang terasa lembut, meresap ke hati siapa saja yang tinggal di dalamnya. Pagi-pagi yang dulu dilalui dengan rutinitas kosong, kini dipenuhi dengan langkah yang lebih bermakna. Hati-hati yang dulu dihimpit keraguan, kini terisi keyakinan yang membuat hidup terasa jauh lebih jelas arahnya. Masjid yang dulunya terasa asing, kini menjadi tempat yang begitu hangat dan dekat. Setiap kali suara panggilan ibadah mengalun, ada getaran lembut yang merambat ke hati banyak orang. Suara itu tidak lagi dianggap sebagai suara asing. Sebaliknya,
Suara itu kini terdengar seperti panggilan penuh kasih yang menenangkan jiwa, mengingatkan bahwa mereka tidak lagi sendirian dalam hidup ini. Mereka kini memiliki tujuan yang pasti, arah yang jelas, dan Tuhan yang mereka yakini sepenuh hati. Hari-hari mereka kini jauh berbeda. Setiap langkah terasa seperti ibadah. Setiap napas terasa seperti rasa syukur. Mereka mulai belajar menjalani kehidupan dengan kesederhanaan, kerendahan hati, dan kedekatan pada Tuhan. Tidak ada lagi ketakutan berlebihan akan gagal menjalankan ritual rumit. Tidak ada lagi beban pikiran karena takut tidak diterima oleh adat. Yang ada hanya keyakinan tulus dan keinginan kuat untuk hidup sesuai dengan ajaran yang mereka yakini kini. Beberapa orang mulai belajar cara beribadah dengan benar. Ada yang masih terbata-bata, ada yang sering salah gerakan, ada yang masih malu, ada pula yang menangis tanpa bisa menjelaskan alasannya setiap kali bersujud. Namun tidak ada yang menertawakan, tidak ada yang merendahkan. Semua saling menuntun, saling menguatkan, saling menemani. Suatu pagi, seorang lelaki tua berdiri lama di depan masjid. Dengan pandangan berkaca-kaca, ia menatap bangunan itu seolah menatap hidupnya yang baru saja terlahir kembali. Ia pernah menjadi orang yang paling keras memegang tradisi lama. Namun kini, dialah yang paling sering berdiri paling depan dalam barisan ibadah. Dalam setiap sujudnya, ia menangis. Bukan karena menyesali masa lalu, tetapi karena terharu diberi kesempatan mengenal jalan kebenaran di usia yang sudah tidak muda lagi. Ia merasa Tuhan begitu baik, begitu sabar menunggunya, hingga akhirnya ia sampai ke titik ini. Di sisi lain, seorang perempuan yang dulu hidup dalam ketakutan kini menjalani hari-harinya dengan wajah yang lebih cerah. Dulu, setiap malamnya diisi dengan kecemasan akan masa depan. Namun kini, setiap malamnya ia lalui dengan doa yang tenang. Ia merasa lebih dekat pada Tuhan dibanding sebelumnya. Hidupnya mungkin tidak serta-merta menjadi kaya, tidak langsung bebas dari ujian, tetapi hatinya kini jauh lebih kuat. Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada harta atau status, melainkan pada kedekatan dengan Tuhan. Anak-anak pun ikut merasakan perubahan besar. Mereka kini tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta, tanpa ketakutan pada simbol-simbol yang dulu dijadikan pusat ritual. Mereka belajar sejak kecil bahwa Tuhan itu dekat, penuh kasih, dan tidak menginginkan manusia hidup dalam tekanan. Mereka melihat orang dewasa di desa kini lebih sering tersenyum, lebih sering saling membantu, dan lebih sering mengingat Tuhan dalam setiap langkah hidup. Desa yang dulu kaku dalam tradisi, kini pelan-pelan menjadi desa yang lebih lembut, hangat, dan penuh kedamaian. Tidak ada lagi rasa tegang setiap kali acara keagamaan dilakukan. Tidak ada lagi ritual yang membuat hati merasa berat. Yang ada hanyalah ibadah yang membuat dada terasa lapang. Mereka kini memahami bahwa agama bukan sekadar aturan, tetapi jalan hidup yang membawa kedamaian. Hal yang paling indah adalah perubahan akhlak. Mereka belajar tidak hanya tentang ibadah formal, tetapi juga tentang cara memperlakukan sesama dengan kasih. Mereka belajar untuk jujur dalam setiap urusan, bekerja dengan niat ibadah, menjaga amanah, dan tidak menyakiti makhluk lain. Mereka semakin menyadari bahwa iman bukan hanya ucapan, tetapi sikap hidup. Hubungan antar warga juga semakin erat. Jika dulu banyak yang hanya berkumpul saat ritual adat, kini mereka sering berkumpul untuk belajar bersama, saling berbagi cerita, saling menguatkan iman. Setiap pertemuan kecil selalu dipenuhi kehangatan, tawa yang tulus, dan harapan yang besar. Mereka tidak lagi merasa hidup hanya mengikuti alur tradisi, tetapi kini merasa hidup benar-benar berarti. Namun tentu saja, perjalanan mereka tidak sepenuhnya mulus. Ada cobaan yang datang, ada pandangan sinis dari luar, ada yang tidak setuju dengan keputusan mereka. Namun semua itu mereka hadapi dengan kepala tegak dan hati sabar. Mereka belajar bahwa mempertahankan kebenaran memang tidak mudah. Tetapi mereka juga sadar, jika Tuhan telah menjaga hati mereka, maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Setiap kali ada cobaan, mereka kembali ke masjid. Di sana, mereka menenangkan diri, menangis dalam sujud, memohon kekuatan. Dan setiap kali selesai berdoa, hati mereka kembali tenang. Seolah Tuhan selalu membisikkan, "Tenanglah, aku bersama kalian." Keajaiban lain pun muncul dalam kehidupan mereka. Bukan keajaiban besar yang mengguncang dunia,
tetapi keajaiban-keajaiban kecil yang hanya bisa dirasakan dengan hati. Kehidupan mereka terasa lebih berkah. Rezeki yang sederhana terasa cukup. Keluarga menjadi lebih harmonis. Hubungan antar warga semakin penuh cinta. Setiap langkah hidup terasa dipandu oleh tangan yang tidak terlihat, tangan kasih Tuhan yang selalu setia menjaga. Yang paling menyentuh adalah bagaimana mereka memaknai kembali kejadian masa lalu. Mereka kini sering membicarakan peristiwa yang menjadi titik awal perubahan hidup mereka. Seekor sapi yang berlari mencari perlindungan ke masjid. Dulu mereka menganggapnya sebagai kejadian aneh. Namun kini mereka memahami bahwa itu bukan sekadar peristiwa biasa. Itu adalah cara Tuhan menunjukkan jalan. Itu adalah tanda cinta Tuhan yang begitu lembut dan indah. Setiap kali mereka mengingat kejadian itu, air mata haru tak pernah absen. Mereka merasa sangat kecil di hadapan takdir Tuhan yang begitu sempurna. Mereka menyadari bahwa Tuhan memiliki cara yang luar biasa untuk menyentuh hati manusia. Kadang tidak melalui kejadian besar yang dramatis. Kadang hanya melalui sesuatu yang sederhana, namun penuh makna, hingga mampu mengubah jalan hidup banyak orang. Kini, cerita tentang kejadian itu menjadi kisah yang selalu diceritakan ulang dari mulut ke mulut. Tidak sebagai dongeng, bukan sebagai legenda kosong, tetapi sebagai kisah nyata tentang hidayah, tentang cinta Tuhan, tentang bagaimana kelembutan bisa mengalahkan fanatisme, tentang bagaimana akhlak yang baik mampu membuka pintu hati yang paling keras sekalipun. Desa itu kini dikenal sebagai desa yang damai. Tidak ada lagi suara keras yang memaksa. Yang ada hanya suara kedamaian, ketenangan, dan rasa syukur yang terus hidup dalam hati penghuninya. Mereka kini hidup sebagai manusia yang lebih utuh. Mereka tidak hanya hidup sebagai makhluk dunia, tetapi juga sebagai hamba Tuhan yang sadar tujuan. Setiap malam, ketika langit menutup hari dengan gelapnya yang tenang, banyak di antara mereka yang duduk sendiri di sudut rumah, menatap langit, lalu tersenyum sambil meneteskan air mata haru. Mereka berkata dalam hati, "Terima kasih, Tuhan, telah memilih kami untuk merasakan indahnya hidayah." Dan dari sana, kehidupan baru terus berjalan. Tidak sempurna, tetapi penuh makna. Tidak selalu mudah, tetapi selalu terasa dekat dengan Tuhan. Mereka kini benar-benar mengerti bahwa hidayah adalah hadiah paling indah dalam hidup. Hadiah yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dicari dengan paksaan, tetapi datang sebagai anugerah penuh cinta dari Sang Pencipta. Kisah itu bukan akhir. Itu adalah awal dari perjalanan panjang menuju kedewasaan iman. Perjalanan yang akan mereka jaga dengan penuh ketulusan hingga akhir hayat. Karena sejak hari itu, hidup mereka tidak lagi sama. Mereka kini hidup dalam cahaya. Mereka kini hidup dalam kedamaian. Dan mereka kini hidup sebagai saksi bahwa Tuhan selalu punya cara paling indah untuk membawa manusia kembali kepadanya.